Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, nama saya Diki Wahyu Pratama dengan NIM 2106311001009. Saya dari kelas 3D. Di sini saya bermaksud untuk melengkapi tugas hasil saya yaitu jaringan komuter, dan untuk penugasannya saya di sini yaitu membuat suatu jaringan dengan ketentuan 4 router dan 4 klien atau 4 host. Di sini untuk jaringan yang saya buat yaitu jaringan Metropolitan Area Network atau MEN dengan menghubungkan antara kantor Kecamatan Kebonbaru, Kedung Adem, Sugiwaras, dan Sumberjo. Jadi di sini itu jaringannya itu menghubungkan kantor ya, dari kantor kecamatan masing-masing kecamatan yang akan terhubung dengan satu sama lain. Oke, langsung saja. Untuk kali pertama pembuatan yaitu kita memasukkan router. Di sini saya menggunakan routernya berupa router PT router dengan cara di sini kita klik, ini kita klik juga router, di sini kita ambil PT router, ini kita drag 1 2 3 4. Setelah itu untuk switchnya sama, kita ambil PT switch juga di sini 1 2 3 4. Selanjutnya juga untuk kliennya kita tinggal klik sini, untuk PC kita masukkan 1 2 3 4. Langsung saja ke jaringan yang kita buat, yaitu untuk jaringan yang kita di sini akan terhubung dengan satu sama lain. Nah, saya jelasin terlebih dahulu untuk sebelum masuknya ke yang lebih dalam. Di sini saya menggunakan menghubungkan jaringan IP yang berupa unik dengan kelas C dengan kode 192.168.0.0. Di sini IP atau konfigurasi IP tiap router masing-masing jaringan itu bersifat unik, entah dari angka paling belakangnya, entah dari angka headmasknya, ataupun yang lainnya bisa disesuaikan di sini. Untuk router pertama kita gunakan yaitu 192.168.109.0. Untuk router kedua 192.168.9.0. Router ketiga 192.168.110.0. Untuk router yang terakhir 192.168.10.0. Mungkin untuk cara penugasan di sini memasukkan NIM 2 digit dari NIM yang kita miliki ya. Berhubung NIM saya 109, karena tidak bisa dimasukkan 09 angka, akan default secara otomatis dari router akan memasukkan angka 9-nya saja, 0-nya tidak dimasukkan. Nah, ini yang kita masukkan. Berhubung saya tidak bisa, saya masukkan ke utama di sini 109 langsung 3 digit. Langsung saja kita masuk ke router. Untuk yang kita gunakan di sini kabel, berhubung berjaraknya itu lumayan jauh, maka kita gunakan kabel serial DTE. Mungkin saya sekilas akan menjelaskan kabel DTE itu apa. Yaitu DTE adalah suatu unit fungsional dari sebuah stasiun data yang berfungsi sebagai sumber data untuk melakukan komunikasi suatu data. Jadi informasi-informasi yang akan kita kirimkan akan transfer dari penggunaan kabel serial DTE tersebut. Nah, untuk sebelumnya dari router ke switch dan switch ke klien itu menggunakan kabel apa sih? Mungkin pertanyaannya ya teman-teman. Kabel yang kita gunakan di sini yaitu kabel strike. Bedanya kabel strike berfungsi untuk menyambungkan atau menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat yang lainnya yang tidak sama. Kalau yang sama itu menggunakan kabel cross. Oke, karena tadi udah ya kita masukkan ke IP-nya ini, IP routernya masing-masing. Untuk kliennya agar memudahkan kita mengingat, kita tinggal ganti angka di belakangnya saja. Untuk memasukkan routernya tadi belum saya jelasin di sini. Untuk menghubungkan kabel ini ke sini saya pakai fast internal FA0/0. Kita on-kan dulu, jangan lupa ya, 109.1. Oke. Nah, untuk kliennya IP konfigurasi T2 akan memudahkan. Kita ganti angka belakangnya saja. Untuk default gateway-nya atau jaringannya kita samain yang tadi di awal kita masukkan di FA0/0 yaitu 109.1. Itu berlaku untuk semua jaringan router, entah dari router 2 yang ada di Kedung Adem, router 3 yang di Sugiwaras, router 4 di Sumberjo. Oke. Untuk selanjutnya juga kita cara memasukkan ini ya, kabel DTE atau serial DTE-nya, yaitu dengan cara double klik di fisikalnya. Mungkin dari teman-teman nggak tahu ya kabel colokannya seperti apa. Kabelnya colokannya seperti ini. Ini untuk semuanya router 1 2 3 4 colokannya seperti ini sama. Dan untuk konfigurasinya kita memasukkan yaitu serialnya, yaitu serial dimulai angka 2 2/0.
tiap router mungkin berbeda ya kalau penambahannya, mungkin disesuaikan slotnya ini. Oke, ini kan slotnya ada 1 kan di sini, berarti slot 2. Ini 2/0. Hanya untuk memasukkannya jaringan ini ke sini, SE2/0 dengan SE2/0, dan untuk router 2 ketiga SE3/0 masuk ke SE3/3 ini 2/0 ini, dan selanjutnya SE3/0 masuk ke SE2/0. Ini garingan sini ini. Untuk yang SE3/0 dimasukin di sini 2/0. Selanjutnya kita, berhubung kita sudah masukkan IP yang unik ini 109, 109, 110, 10, kita merouting di sini ya. Kita routingnya dengan cara double klik di sini. Untuk router pertama kita klik statis. Ini yang double routing, ini statis. Kita menggunakan double routing statis. Kita bisa dilihat di sini IP berapa saja yang kita routing agar kelihatan ya teman-teman. Oke, di sini untuk IP pertama 9.0, dilihat dari mana, di sini router 1 next hubnya 11.2. Untuk selanjutnya 12.0 next hub network 12.0, IP 12.0 next hubnya 11.2. Untuk IP 110.0 next hubnya 11.2, dan untuk jaringan 13.0 next hubnya masuk ke 11.2. Terus yang ini juga terakhir 10.0 masuk next hubnya 11.2. Ini 11.2 karena jaringannya itu di sini. Di sini. Ini masuk sini, ini masuk sini, ini masuk sini, berlanjutnya ini masuk sini, ini masuk sini. Itu bebas, terbolak-balik bebas, gak apa-apa. Yang penting IP-nya jangan sampai keliru. Ini ke sini, ini ke sini pokoknya. Selanjutnya ini dari router ke 0. Ini router ke 2. Kita klik routing statics. Di sini kita masukin di awal yaitu jaringannya 109, dimana di sini router ini. Ini berhubung kan bisa, kalau nunggu di tengah ya, bisa dari ke kanan, ke kiri atau ke kanan bebas. Di sini kita masukkan dulu 109 di sini ke hubnya 11.0. 11.0 ada di mana? Di sini juga. Jadi ini ke sini. Ini ke sini. Selanjutnya 110 ini ke sini ke 12.2. Ini ke sini. Terus ini ke sini. Ini ke sini, bisa dilihat tabelnya di sini. 13.0 next hubnya 12.2, 10.0 next hubnya 12.2. Mungkin router kedua, router ketiga kita double klik routing statis. Di sini juga sama. Ini kita bebas masuk sebelah kanan sebelah kiri bebas. Bisa saja ini 10.0 masuk next hubnya ke 13.2. Untuk next hubnya 9.0, network jaringannya 9.0 masuk ke next hubnya 12.1. Untuk jaringan 109.0 masuknya ke next hubnya 12.1. Untuk 110.0 next hubnya 12.1. Selanjutnya juga di sini untuk router terakhir statis kita angkat. Ini mungkin lumayan panjang ya, soalnya ini perlu banyak. Ini di sini router network yang jaringan network yang 110.0.0 next hubnya 13.1. 12.0 jaringan 12.0 next hubnya 13.1. Di sini untuk jaringan 9.0 next hubnya 13.1. Selanjutnya untuk IP-nya jaringan 11.0 masuknya 13.1. Setelah itu untuk jaringan 19 atau 109.0 masuknya ke 13.1. Oke, mungkin sudah. Mungkin dari teman-teman bertanya ya untuk menghubungannya kenapa kok pakai routing statis, karena memang cara menghubungannya ada dua, yaitu menggunakan statis sama RIP.
Untuk pengecekannya bisa kita mengirimkan suatu email. Kita hapus dulu di sini. Kita coba klien 1 masuk ke klien 2, klien 1 masuk ke klien 3, klien 1 masuk ke klien 4. Apakah sukses? Kita cek sukses semua. Selanjutnya IP klien 2 masuk ke klien 1, klien 2 masuk ke klien 3, klien 2 masuk ke klien 4. Apakah sukses? Kita cek di paling bawah. Sukses semua. PC1 masuk ke 0, PC1 masuk ke 2, PC1 masuk ke 3. Selanjutnya untuk yang di sini PC ketiga atau klien ketiga, kita klik ke klien ke 1. Untuk kliennya 3 juga masukin ke klien 2, klien 3 masuk ke klien 4. Apakah kita cek di sini juga? Ternyata berhasil. PC2 ke PC0, PC2 ke PC1, PC2 masuk ke PC3. Selanjutnya juga di sini kita klik ke klien terakhir, kita masukkan ke klien 1, klien 4 ke klien 2, klien 4 ke klien 3. Lalu kita cek semuanya terhubung. Kita delete. Karena tadi sudah kita coba dengan mengirimkan pesan atau surat, kita coba cara mengepingkan satu-satu masing-masingnya. Kita double klik klien, kita klik di sini, desktopnya itu command prompt. Di sini tadi saya sudah uji coba penyambungannya masing-masing. Ini kita coba di 10.2 IP di sini keempat 192 ini ternyata terhubung. Saya lanjut juga 110 ini 2 ini terhubung juga. Di sini juga 9.2 juga terhubung. 192 ini juga sendiri terhubung tadi. Oke, kita close. Masuk ke IP selanjutnya atau klien selanjutnya. Ini juga saya cek di sini tadi sudah saya uji coba, bisa dicek di sini 109.2 kita ping ini router ini ke sini, kita ping di sini bisa berjalan tidak ada kendala. 110.2 di sini juga kita ping tidak ada kendala. Dia 10.2 kita ping juga tidak ada kendala, tidak ada disconnect masing-masing. Selanjutnya klien yang terakhir ketiga di sini juga kita ping 109.2 di sini kita ping berjalan 9.2 di jaringan kedua juga kita ping berjalan. Setelah itu 10.2 yaitu di jaringan keempat kita terhubung tidak ada kendala. Ini kita double klik di sini command prompt juga di sini untuk 109 ini juga terhubung. Terus 9.2 juga terhubung. Yang paling jaringan ketiga 110 juga terhubung. Mungkin pembuktian untuk saling terhubungnya antara jaringan 1, 2, 3, 4 dan semuanya ini bisa terhubung. Cukup sekian dari saya, bila ada salah kata, perbuatan yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.